Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu tentang aplikasi Nation. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fitri Razia Adatu dengan NIM F5212342. Lalu ada teman saya Aura Putri Ramania dengan NIM F5212341. Dan ada Andi Putri Vanisha dengan NIM F521234049. Lalu ada Aura Gina Mandari dengan F5212354. Selanjutnya untuk penjelasan tentang aplikasi Nation dan cara pengimplementasiannya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, langsung saja kita masuk ke pengenalan aplikasi Nation. Jadi, apa itu Nation? Nah, Nation adalah aplikasi di mana kita bisa menggabungkan antara database, dokumen, dan juga kolaborasi dalam satu platform atau yang biasa disebut dengan all-in-one workspace. Jadi, di sini kita tidak perlu menggunakan beberapa platform untuk melakukan sistem informasi manajemen. Kita dapat menggunakan satu aplikasi saja, yaitu Nation. Selanjutnya masuk ke keunggulan Notion, di mana di sini kita tidak perlu menggunakan kode atau melakukannya seperti programmer. Kita hanya bisa menambahkan database dengan fitur add database dan juga relation dengan fitur relation yang sudah ada pada aplikasi Notion itu sendiri. Terus yang kedua yaitu real time collaboration, di mana kita bisa berkolaborasi dengan tim secara real time. Jadi kita bisa mengirimkan data dan juga berbagai macam informasi lainnya lewat satu aplikasi Nation ini dengan tim lain tanpa harus menggunakan aplikasi lain. Dan selanjutnya ialah customizable atau dia bisa menyesuaikan 100% workflow dari masing-masing perusahaan. Dan yang terakhir yaitu cost efektif, di mana cost efektif ini yaitu berupa harganya yang hanya mulai $8 per bulan untuk user. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke target pengguna dari aplikasinya sendiri. Yang pertama ialah UMKM dan startup. Kenapa UMKM? Karena UMKM ini merupakan perusahaan yang membutuhkan sistem profesional tetapi dengan budget terbatas atau minim budget. Terus yang kedua itu startup. Nah, startup merupakan perusahaan yang berkembang cepat dan membutuhkan sistem yang bisa scale up. Terus yang selanjutnya ada departemen corporate, di mana departemen ini membutuhkan sistem internal tanpa harus ribet untuk lanjut ke IT pusat. Dan yang terakhir adalah remote teams atau kerjasama tim secara remote atau secara melalui virtual. Nah, kenapa ini cocok? Karena mereka membutuhkan kolaborasi tanpa batas geografis atau terbatasnya jarak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur dari aplikasi Nation. Baik, yang pertama yaitu ada manajemen anggota atau people database, yaitu menyimpan data anggota komunitas atau pendukung dalam satu basis data terpusat, kemudian bisa dikustomisasi berdasarkan atribut seperti lokasi, minat, atau tingkat keterlibatan, kemudian ada integrasi dengan media sosial dan formulir pendaftaran. Yang kedua ada komunikasi dan notifikasi, yaitu pengiriman email massal, SMS, atau pesan personal ke anggota. Kemudian otomatisasi komunikasi berdasarkan tindakan pengguna, lalu alat analitik untuk mengukur efektivitas kampanye komunikasi. Yang ketiga ada forum dan diskusi komunitas, tempat bagi anggota untuk berdiskusi, berbagi ide, atau bertanya. Juga moderasi dan pengaturan akses oleh admin komunitas. Yang keempat adalah website builder dan halaman publik, yaitu kemampuan untuk membangun website kampanye atau komunitas secara langsung dari platform. Juga template-nya sudah siap pakai dan sistem manajemen konten atau CMS. Kemudian yang kelima ada pengelolaan kegiatan dan event, membuat, mempromosikan, dan mengelola acara komunitas atau kampanye, RSVP, daftar hadir, dan pengingat otomatis. Yang keenam ada alat kolaborasi dan tugas, yaitu penugasan aktivitas atau proyek ke anggota tertentu, juga pelacakan progres dan hasil kontribusi. Kemudian yang ketujuh ada pelaporan dan analitik, statistik keterlibatan komunitas, donasi dan pertumbuhan. Juga dashboard visual yang memudahkan pengambilan keputusan. Yang kedelapan dan yang terakhir donasi dan pembayaran, khusus organisasi atau kampanye. Sistem donasi online yang aman, juga pelacakan riwayat donasi untuk setiap individu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Aura Putri Rahmania dengan NIM F52123041. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu kalian sedikit bagaimana cara membuat sistem informasi manajemen menggunakan latihan. Dalam demo ini, kita akan membangun SIM untuk mengelola database karyawan. Jadi pertama-tama itu kita akan membuat database dulu. Caranya kita akan sudah saya pakai tes tadi. Pertama-tama caranya itu akan kita add new, kemudian kita pilih yang empty database. Terus untuk database itu kita akan kasih nama database karyawan saja. Kemudian di sini kita bisa tambah ini, terus kita kasih nama, terus kita bakal kasih jabatan atau posisi sini saya akan pilih type-nya menjadi select. Jadi kita bisa tambahkan apa saja yang bisa dipilih sama HR. Misalnya ada manajer, terus ada staff, kemudian ada intern, orang magang. Kemudian kita akan tambah lagi, misalnya departemen, departemen. Terus di sini juga kita kasih select. Terus di departemen itu ada IT, ada marketing, kemudian ada finance, dan ada HR, finance. Kemudian kita akan menambahkan email. Terus kita juga akan menambahkan phone number. Kita lihat tipe datanya apa, number. Kemudian kita apa lagi? Date, start date. Tanggal masuk kerja penting untuk tracking masa kerja karyawan. Nanti kita bisa bikin kalender untuk monitoring karyawannya. Jadi kayak misalnya dia berapa sering dia masuk, berapa sering dia tidak masuk. Kemudian kita tambahkan salary atau status aja kali ya. Status atau salary dulu.
salary. Kita bisa edit, kemudian kita bisa pilih tipe datanya apa, kita bisa number kah atau ya number. Terus kita bisa tambah lagi apa ya, status. Terus di sini kan dia tipenya itu status, ada yang not start, ada yang sudah selesai, sama ada yang sedang berproses. Jadi kayaknya kita mau ganti sama yang apa ya, sama yang resign, ada juga yang aktif, sama ada yang cuti kali ya. Atau kita ganti jadi select. Oke. Sekarang saya akan input beberapa data sampel untuk menunjukkan bagaimana sistem bekerja. Jadi di sini ada nama, pertama namanya Budiman. Terus posisinya itu sebagai manajer dari departemen IT misalnya. Terus emailnya itu ada budiman gmail.com atau company, pokoknya ada .com-nya lah ya. Terus nomor telepon itu 081235. Oke, maaf. 081234567898. Start date, kita bisa pilih tanggal kapan dia aktif. Misalnya 1 Juni. Terus untuk salary-nya, untuk gajinya itu ada di berapa ya? 15 juta. Status masih aktif. Kemudian kita bisa pilih lagi namanya namanya Ziza. Posisinya sebagai staff. Terus dari departemen marketing, emailnya Aziza123. Nomor telepon 0822192112. Kemudian Juni ya. Terus gajinya 8 juta. Posisi status aktif. Kemudian contoh yang terakhir itu ada
sebagai intern di bidang IT. Phone number 08 tanggal kerja kita pilih 1 bulan seminggu sebelumnya lagi. Oke. Kemudian untuk gajinya itu tiga atau 3 juta. Posisinya dia sudah sedang cuti. Oke, sudah selesai. Oke, ini adalah tabel view tampilan default yang mirip dengan Excel atau Google Sheet. Kita bisa sort dan filter data dengan mudah. Jadi kayak misalnya kita mau lihat gaji atau salary, yang paling tinggi itu siapa, yang paling rendah itu siapa, kemudian yang paling tinggi itu siapa, kita bisa atur. Kemudian di sini telah jadi mini dashboardnya. Jadi dalam waktu kurang 5 menit kita berhasil membuat SIM dengan fungsional dengan fitur. Pertama, database relasi tanpa coding. Kedua itu ada multi view dari satu dataset. Ketiga ada real time kolaborasi. Kalau ada tim lain yang edit, langsung kelihatan. Keempat, mobile access. Dapat diakses dari HP. Dan kelima, dashboard untuk monitoring KPI. Ini semua siap pakai untuk tim kecil sampai menengah dengan cost yang jauh lebih mudah dibanding dengan sistem enterprise. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan adalah Nation merupakan platform digital atau software yang biasanya digunakan untuk membangun, mengelola, dan mengorganisasi komunitas secara online. Beberapa platform yang mengusung konsep serupa memiliki fitur seperti forum diskusi, pengelolaan anggota, notifikasi, serta alat kolaborasi. Tergantung konteks, Nation juga bisa merujuk pada software seperti Nation Builder, sebuah platform populer untuk kampanye, politik, dan organisasi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.